Berapa nih Pak omset per bulan Pak? Wow. Kalau puasa 600-an. Wow. Halo teman-teman, aku Indah. Jadi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol seru sama temen aku. Dia itu keren banget menurut aku karena dia adalah seorang wirausahawan yang udah cukup sukses. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama dia. Kita pakai Skype. Kita cobain. Irfan, terima kasih. Sekarang kesibukannya itu sebagai ibu rumah tangga serta dia punya bisnis. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua karena omsetnya luar biasa. Halo teman-teman semua, aku Irfa dan aku temen Indah. Aku kerjaannya sebagai seorang pedagang dan ibu rumah tangga. Kalau misalnya kalian mau tahu aku jualan produk apa, aku jualan produk baju dan bahannya juga. Nah, kalian bisa temuin produk aku itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Namanya rafa.id. Dicek ya. Suka bisnis itu dari kecil, mungkin karena ngeliat ayah, ibu, kakak-kakak aku juga hampir semuanya udah jadi pembisnis atau pedagang lah kalau aku bilang. Mulai benar-benar serius sih pas tahun 2015 pas udah aku nikah, karena ya namanya juga baru nikah dan aku nggak mau menggantungkan diri hidup sama orang tua terus. Akhirnya nyobain bisnis. Kalau misalnya dibilang mulus sih enggak ya, karena aku juga sempat gagal gitu. Udah seriusnya berapa lama, berarti kurang lebih udah 5 tahun. Awal aku jualan, aku ngiklaninnya tuh paling setiap nongkrong sama teman-teman, suami nongkrong sama teman-teman itu pasti kayak nawarin produk sana sini. Awal-awal karena belum paham sama sekali, gak tahu e-commerce itu apa. Di keluarga aku rata-rata jualannya itu via offline atau via store itu. Jualan online tuh di Instagram dan di Facebook gitu. Kita tuh dulu terlalu fokus pengen jualan di Facebook dan Instagram, kita kan nggak ngeliat platform yang lain. Akhirnya dengan modal yang udah nipis, aku nyobain deh jualan di Tokopedia dulu awalnya. Dan aku tuh nyuruh kalau misalnya ada keluarga yang mau beli tuh pakai Tokopedia, karena biar naikin rating. Rasa percaya orang tuh udah ada gitu, walaupun jualannya baru dikit. Dan kalau nggak salah dari tahun 2016 pun Tokopedia dan Shopee itu udah ada kayak bayar iklan berbayar. Dari situ nyobain kayak mulai dari paling murah, rajin untuk naikin barang. Shopee dan Tokopedia itu ada pilihan buat naikin barang terus tetap di atas. Nah, kita tuh selalu rajin kayak apa ya bahasa ini, kayak disundul gitulah. Mulai dari situ orderan alhamdulillah lumayan banyak. Kalau misalnya kamu penjualannya udah lumayan banyak, kurir tuh bakal nyamperin kamu. Nah, jadi aku sama sekali nggak pernah kirim datang langsung gitu ya ke tempat kurir. Memang udah nggak. Resinya gampang juga, udah dikirim via email. Mau resi di print tinggal diminta aja gitu. Kalau misalnya pakai Tokopedia kayak gitu lah ya, platform e-commerce yang kamu sebutin tadi, itu kita pertama daftar itu bener-bener nggak bayar apa-apa, free gitu? Kalau dulu iya nggak bayar sama sekali. Kayak bikin Instagram. Kalau aku dengar dari temen aku yang baru buka, sekarang ada yang bayar. Toko kamu pengen terlihat terpercaya, kayak kalau di Shopee namanya Start Seller tuh kamu harus punya review berapa, minimal nilai berapa, performa chat kamu nggak boleh kurang dari 99% dan lain sebagainya. Kalau offline kan kita nggak mungkin setiap hari harus nawarin ke orang-orang, pasti harus punya store kan, harus punya tempat gitu. Cuman modal aku terbatas banget. Terus lebih gampang juga kan kalau online. Waktu dulu orang-orang belum pada terlalu main gadget kayak sekarang kan, masih agak pelan tapi terus naik gitu. Untuk ngirim kita tiap hari, Senin sampai Sabtu. Per harinya 80 paket, cuman kalau misalnya lagi bulan puasa gini bisa naik 3-4 kali lipatnya. 300-400 paket sehari. Banyak orang-orang awam yang masih belum mulai baca bang. Kadang mereka tuh ekspektasinya apa, realitanya apa, terus yang disalahin penjualnya gitu. Belum lagi ada misalnya pembeli pengen yang retur gitu kan. Jadi misalnya kayak badannya tuh kecil, dia harusnya pakai ukuran S, tapi dia pesan XL, kan kegedean banget ya. Tapi dia kayak marah-marah gitu, ukurannya gede banget, gini gitu kan, bingung juga. Terus masalah pengiriman juga, kayak orang-orang misalnya rumahnya jauh, misalnya baru pesan pengen langsung sampai hari itu juga, harusnya nyalahin kurir, nyalahin penjualnya gitu. Kayak gitu tuh yang bikin susah untuk jualan tuh. Kan karena kita komunikasinya via chat, kadang-kadang ada orang yang maaf kayak kurang sopan gitu chatnya pakai bahasa kasar. Apalagi kalau yang jadi admin ya, kasihan sih sebenarnya karena kadang suka ada yang caci maki, ada aja. Tapi kalau jualan e-commerce, karena kita jualannya berdasarkan rating, kalau rating kita jelek udah pasti kayak orang-orang bakal nggak percaya.
orang-orang yang kenal aku secara personal mikir kayak, wah Irfa gampang sih kalau mau bisnis, kayaknya pengusaha gitu. Tapi ya aku pikirannya nggak kayak gitu. Kamu kalau pengen sukses ya pakai cara sendiri lah. Jadi untuk awal tuh habis nikah kalau nggak salah tuh awal tuh 10 juta. Aku pakai 80%-nya, 8 jutanya aku pakai. Ternyata itu gagal kan, memang benar-benar gagal parah sih. Penjualan tuh dari sebulan tuh cuma bisa ngejual 1 baju dong, bayangin. Wah, tinggal 2 juta lagi, itu benar-benar stres sih. Pepet banget. Kita waktu itu pakai si uang 2 juta itu untuk beli bahan. Ayahku pedagang kaos kan, bahan kaos. Tapi aku nggak pernah sekalipun berani untuk ngambil bahan dari ayahku sendiri. Akhirnya aku nyari mana-mana gitu, beli per kilo dulu, nyobain, terus dijahit satu-satu, terus kayak iklanin, ada yang beli alhamdulillah gitu kan. Karena udah tahu celahnya sedikit, celahnya di mana, akhirnya kita berani buat pinjam ke orang tua aku. Kalau nggak salah 15 juta. Ingat banget itu omongan ayahku kayak, ini uang terakhir yang papa kasih kan. Kalau misalnya kamu nggak bisa bikin uang ini jadi banyak, papa nggak akan mau bantu lagi. gila sih deh, pasti aku kan pasti kalau orang digituin harus mikir kan. Iyalah. Bener-bener deh untuk nge-launching model bajunya harus pikirin matang-matang dan lain sebagainya. Ternyata alhamdulillah respon orang-orang di e-commerce tuh sangat positif. Gak lama dari situ bisa kembalikin lagi uang modalnya, dan baru setahun setelah itu baru aku berani beli bahan langsung ke ayah aku sendiri. Karena aku juga balik lagi ke basic, kayak tetap aja jualan berhubung dengan kain-kain lagi. Aku orangnya takut ngambil resiko gede ya. Awalnya aku berani ngambil resiko gede, cuman pas waktu kejadian waktu itu kayak udahlah, nggak ngambil resiko yang gede-gede banget gitu. Ambil yang kamu kuasai, hal yang kamu bisa, yang kamu ngerti, itu baru kamu boleh jualan. Kalau kamu takut banget sama gagal ya, tapi pasti ada sih orang yang mau jualan, mau online, mau apapun, seenggaknya kamu jualan sesuatu yang kamu kuasai. Maksudnya kayak aku dulu nggak ngerti masalah kain, cuman ada orang yang ngerti, dan itu orang terdekat aku, jadi kamu nggak akan bisa ditipu, atau kamu bisa jadi nambah ilmu baru tentang jualan kamu. Jadi jangan sampai bener-bener kayak bukan ranah aku. Kalau menurut aku bisa sih kayak gitu, cuman terlalu beresiko. Dari seluruh modal tuh paling yang dikeluarin itu cuma 30-40%-nya gitu. Misalnya kita gagal, seenggaknya kita masih punya tabungan lah istilahnya. Putar sendiri sih uangnya, kayak ikutin jalurnya aja gitu. Kayak jualan di e-commerce tuh kita tuh udah kayak langsung ada laporan keuangannya gitu kan, penjualan berapa, minggu ini meningkat nggak dari minggu kemarin. Shopee tuh udah jualannya udah bisa jualan ke luar negeri untuk negara Malaysia sama Singapura. Jadi udah gampang sih sebenarnya sekarang untuk jualan di e-commerce gitu kan. Terus nggak bisa mulai dari ada yang gagal jahit, apalagi kalau baju ya, ada yang gagal jahit, bahan cacat, kainnya biasanya dari pabrik kadang ada yang warnanya beda. Orang udah punya ambisi depannya, pengen punya rumah kayak gitu. Aku nggak sama sekali. Aku sama suami kayak udah kita jualan, yang penting hidup kita cukup ya. Kita orang yang takut buat mimpi terlalu besar gitu awalnya. Karena dulu kita berambisi waktu awal usaha yang kemeja itu, kita berambisinya terlalu tinggi, dulu takut gagal lagi dan lain sebagainya. Sekarang kalau udah kayak gini pasti ya punya impian lah. Berapa nih Pak omset per bulan Pak? 100. Wow. Kalau puasa 600-an. Wow. Caranya adalah menjadi bodo amat. Udah gitu doang. Ya udah, caranya adalah ngebuktiin, dan ya udah nggak usah didengerin sih yang kayak gitu. Pokoknya kita usaha terus aja. Aku nggak mau lah hidup dalam gagal terus. Kita harus bisa naik lagi gitu. Pikir kayak gak mungkin lah aku hidup kayak gini terus tanpa ada penghasilan, digantung terus sama orang tua aku yang udah tua banget gitu. Kasihan kan dia kayak harusnya menikmati masa tua gitu. Ini harus kepikiran aku hidup nanti ke depannya kayak gimana gitu. Sebenarnya aku pernah nyobain kerja kan, suami juga pernah nyobain kerja. Kita kerja kurang nyaman karena ngerasa nggak di situ gitu kita tempatnya gitu, dan kita kayak pengen udahlah nyobain yuk bisnis itu. Kalau misalnya kemarin kita masih gagal, kayak kita bakal kerja deh akhirnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya kan, aku dikasih modal itu terakhir tuh itu kan sama ayah aku. Kayaknya kalau itu gagal udah kerja gitu. Kayaknya ya kalau misalnya balik lagi ke tahun 2016, kalau misalnya aku gagal gitu kan, terus kita kerja, pasti uangnya kita kumpulin jadi modal, kita bakal usaha lagi. Jangan takut gagal, dan jangan pernah pakai buang modal kamu semuanya. Kayak kamu harus simpen. Kalau misalnya kamu seenggaknya gagal, kamu bisa pakai lagi uangnya untuk muter otak lagi gitu. Usaha yang terlalu muluk-muluk gitu. Kalau misalnya kamu itu nggak paham
Jualah barang yang selalu dibutuhin sama orang-orang. Coba dulu apa-apa juga, usahain dulu sampai kamu ngerasa ini udah, karena pasti manusia udah tahu tolak ukurnya dia, udah tahu limit dia kayak gimana. Kalau kamu udah tahu limitnya kayak wah ini nggak bisa, udah jangan diterusin. Jangan pernah nyuri foto dari orang lain. Ya kamu jualan sesuai dengan apa yang kamu tulis aja. Terima kasih Mamah Irfa untuk waktunya, untuk sharingnya. Semoga bermanfaat dan semoga yang nonton juga bisa termotivasi kalau emang ada yang mau buka bisnis.